Saudara, Shalom. Saudara-saudara, anak-anak remaja, pemuda, kaum laki-laki, kaum perempuan, juga kaum sepuh, keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan kembali dengan penuh sukacita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan menggumuli surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayat ke-12 sampai ayat 25. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-25. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Topangan Tuhan begitu nyata, kasih-Mu selalu mengalir bagi kami, dan karenanya kami berada di dalam keadaan yang baik. Itu kami imani sebagai buah dari kebaikan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami kembali akan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami boleh betul-betul dibentuk oleh firman ini, diarahkan untuk menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan untuk kita semua Roma pasalnya yang ke-8, ayat 12 sampai ayat ke-25. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi penakut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, pernah punya hutang? Saudara, rasanya pasti tidak nyaman. Kenapa saudara? Orang yang punya hutang biasanya merasa bahwa dalam hidupnya ada soal yang belum beres. Soal yang belum beres itu saudara membuat dia tidak tenang. Dan itulah hutang, saudara-saudara. Masih ada yang harus dia bayar, baru persoalannya selesai dan dia bisa jalani hidupnya juga dengan damai. Sebelum itu, saudara,
hutang pasti akan membuat makan kita tidak enak, tidur kita juga tidak nyenyak. Lalu yang berikutnya saudara, kalau orang merasa bahwa hutang itu berat, biasanya saudara-saudara dia menjadi pribadi yang kurang bersemangat. Orang-orang yang punya hutang biasanya orang-orang yang kurang energik, saudara. Orang yang kurang punya punya daya dobrak dalam hidup. Kenapa saudara-saudara? Karena tadi dia kemudian merasa bahwa apa yang menjadi hutangnya ini menyedot terlalu banyak perhatiannya. Menyedot terlalu banyak saudara-saudara pemikirannya. Sebelum itu selesai, dia tidak akan terlalu punya semangat yang bagus. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang punya hutang juga pasti merasa malu. Dia sulit menjalani hidup secara normal. Kalau dia tidak atau belum punya uang untuk melunasi, dia akan berusaha untuk menghindari orang yang memiliki piutang. Dia akan mencoba untuk bersembunyi, saudara. Kenapa? Karena malu, saudara. Dia ingkar dari tenggat waktu yang ditentukan dalam rangka pelunasan hutangnya. Rasanya sangat bersyukur, sangat bersuka cita, dan pastinya berhutang budi sangat besar kalau ada orang lain yang kemudian memberikan bantuan, sehingga hutang dari kita itu bisa dilunasi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai bentuk ucapan syukur biasanya kita akan rela berbuat apapun demi orang yang sudah melunasi hutang kita. Dalam rangka ucapan terima kasih, kita akan berupaya untuk melakukan apa yang diminta oleh orang itu sebagai ganti dari pembayaran yang telah dilakukannya menutupi hutang kita. Nah, saudara-saudara, analogi berhutang ini juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, kepada pendengar atau pembaca suratnya kepada jemaat di Roma. Kenapa kok pakai soal berhutang, saudara? Terkhusus ketika berbicara mengenai dosa. Karena saudara-saudara, ketika kita kemudian melakukan dosa, sebetulnya kita memang sedang berhutang kepada Allah. Mengapa demikian, saudara? Karena memang seharusnya kita tidak demikian. Kita tidak seharusnya jatuh ke dalam kekuasaan dosa. Sebagai imago Dei, saudara, sebagai gambar Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai pribadi-pribadi yang diberkati, harusnya hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi kenyataannya, saudara-saudara, kita seringkali mengikuti keinginan daging. Nah, akibatnya kita jatuh ke dalam dosa, saudara. Pekan-pekan yang lalu kan kita sudah bahas itu. Kita kalah karena godaan. Kita kemudian kompromi terhadap rayuan. Kita kemudian menjadi pribadi yang seringkali cair terhadap lingkungan yang salah dan ada di dalam kuasa kegelapan. Akibatnya kita jatuh ke dalam dosa. Hidup yang seharusnya layak di hadapan Allah menjadi hidup yang berhutang. Menjadi hidup yang rusak. Menjadi hidup yang tidak lagi berpadanan dengan kehendaknya. Karenanya saudara-saudara, bersyukur. Maka di dalam prinsip iman Kristiani, kita mengenal ada istilah penebus. Dan penebus itu saudara-saudara hadir lewat Allah yang kemudian menjadi manusia, diam di antara kita, ada di dekat kita, ada di sisi kita. Dan dia Tuhan Yesus Kristus yang mau menjabat tangan kita. Kita yang berdosa, saudara, direngkuhnya kembali. Kita yang berhutang, saudara, ditebusnya. Dan penebusan itu, saudara,
dilakukan oleh Kristus dengan harga yang mahal, yaitu melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Dan saudara-saudara, hanya ada satu perbuatan yang pantas bagi kita, merespon pribadi yang telah menebus hutang kita, pribadi yang sudah menebus dosa-dosa kita, menyucikan kita dan menjadikan kita layak bersih kembali, yaitu Yesus Kristus. Respon kepadanya adalah hidup berpadanan dengan apa yang menjadi tuntunannya, apa yang menjadi gaya hidupnya, apa yang kemudian menjadi keluhuran dari sikap-sikapnya. Dan itulah buah-buah dari hidup di dalam pertobatan. Kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita yang seringkali lemah, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Hidup kita dituntun oleh Roh. Dan itu nyata, saudara-saudara, melalui perbuatan kita. Kita akan sangat menjaga kekudusan hidup kita. Kita akan sangat mengontrol, saudara-saudara, perilaku kita. Kita sangat berupaya untuk terus mempermuliakan Allah, menjadi kebaikan bagi segenap makhluk di sekitar kita. Dan saudara-saudara, inilah yang harusnya terus-menerus kita perjuangkan. Menjadi pribadi yang semakin hidup layak sebagai respon kita kepada penebus kita yang begitu bermurah hati menyelamatkan kita. Hanya orang-orang yang tidak tahu diri, yang sudah ditebus tetapi hidupnya justru mendukakan hati pribadi yang telah menebusnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Sang Penebus, untuk firman yang boleh menyapa kami pada malam hari ini, mengingatkan kami tentang bagaimana hidup yang tepat merespon kebaikan-Mu lewat penebusan-Mu atas dosa-dosa kami. Bapa, hidup kami sebetulnya sudah kotor, tidak layak kami dipanggil anak-anak-Mu. Kami adalah pribadi-pribadi yang begitu memalukan. Hutang kami begitu besar. Kami sudah terlalu jauh masuk ke dalam kubangan dosa. Namun Engkau Allah yang baik di dalam Tuhan Yesus. Engkau datang dan menjabat tangan kami. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami agar hidup kami sekarang adalah hidup di dalam Roh. Agar segala sesuatu yang kami lakukan seturut dengan kehendak dan tuntunan-Mu. Itulah tekad hidup yang boleh disegarkan kembali hari ini melalui kesaksian firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.